Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raksi Saputra Nur Zaman dengan NIM 250310065, Prodi S1 Ilmu Keperawatan kelas 1B. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan penyuluhan promkes tentang senam asam urat pada masyarakat dewasa dan lansia. Terima kasih, selamat menonton. Sebelum kegiatan dimulai, saya telah menyiapkan buklet, leaflet, air mineral, dan konsumsi. Buklet dan leaflet akan kita gunakan bersama selama penyuluhan berlangsung. Di dalamnya terdapat ringkasan materi yang dapat Bapak dan Ibu baca kembali di rumah bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat Allah dan sayangnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat berkat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para ahli warisnya yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang menjelang seperti yang sekarang. Yang saya hormati Ibu peserta penyuluhan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan penyuluhan kesehatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Raksi Saputra Nur Zaman. Saya adalah mahasiswa program studi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Bangladesh Lawi. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan senam asam urat pada masyarakat dewasa dan lansia. Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan baru sehingga Bapak dan Ibu dapat menjaga kesehatan sendi dan mencegah kambuhan asam urat melalui pola hidup sehat dan senam yang tepat. Sebelum kita memulai kegiatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa penyuluhan ini akan berlangsung kurang lebih selama 30 menit untuk yang terdiri dari penyampaian materi, sesi tanya jawab, demonstrasi senam menggunakan media, video evaluasi, dan penutup. Kami berharap Bapak dan Ibu dapat mengikuti kegiatan ini hingga selesai agar manfaat yang diperoleh dapat lebih maksimal. Adapun tujuan dari penyuluhan ini adalah agar setelah mengikuti kegiatan ini, Ibu mampu yang pertama menjelaskan pengertian penyakit asam urat, yang kedua menyebutkan tanda dan gejala asam urat, yang ketiga menjelaskan faktor risiko dan cara pencegahan asam urat, yang keempat mengetahui manfaat asam urat, yang kelima mempraktikkan gerakan senam asam urat dengan benar dan aman. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih kepada ibu-ibu. Siapa di antara ibu yang pernah merasakan nyeri pada jempol kaki? Saya. Iya. Kemudian, siapa yang pernah mengalami nyeri pada lutut atau pergelangan kaki hingga terasa sulit berjalan? Bisa. Sisi kita larang lah, Iya, rudinya sih apa sih? Tapi kono berapa? Baik, ternyata cukup banyak ya.
Lalu menurut ibu-ibu, apakah seseorang yang mengalami asam urat itu boleh berolahraga? Boleh. Ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, ibu-ibu, ya saya ingin menceritakan sebuah kasus yang terjadi di masyarakat. Katakanlah ada seorang ibu bernama Ibu Sulastri. Usianya itu 62 tahun. Beliau sering mengalami nyeri pada lutut dan pergelangan kaki. Karena takut rasa nyerinya semakin bertambah parah, Ibu Sulastri memilih untuk berhenti berolahraga dan lebih banyak beristirahat di rumah. Menurut ibu-ibu, apakah keputusan Bu Sulastri itu tepat? Tidak tepat. Baik, sebenarnya saat asam urat sedang kambuh dengan nyeri yang sangat hebat, memang sebaiknya aktivitas berat itu dikurangi. Namun bukan berarti penderita asam urat tidak boleh bergerak sama sekali. Justru setelah kondisi lebih baik, aktivitas fisik ringan seperti senam asam urat sangat dianjurkan karena dapat membantu menjaga kelenturan sendi, mengurangi kekakuan, melancarkan peredaran darah, serta meningkatkan kebugaran tubuh. Oleh karena itu, pada penyuluhan hari ini kita tidak hanya akan mempelajari teori, tetapi juga akan mempraktikkan gerakan senam asam urat bersama-sama dengan panduan video dan demonstrasi secara langsung. Baik, Bapak dan Ibu, apabila sudah tidak ada pertanyaan pada tahap pembukaan, sekarang kita akan mulai memasuki materi penyuluhan. Silakan Ibu-ibu menyiapkan buklet dan leaflet yang telah dibagikan. Selama penyuluhan berlangsung, saya juga akan menggunakan lembar balik agar materi lebih mudah dipahami. Apabila ada hal yang kurang jelas, Bapak, Ibu-ibu dapat langsung bertanya pada saat sesi diskusi nanti. Mari kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu pengertian asam urat. Apa itu si asam urat? Silakan ibu-ibu membuka buklet pada halaman pengertian asam urat atau melihat ringkasannya pada leaflet yang telah dibagikan. Benar. Ini kita buka. Apakah sudah ditemukan halamannya? Ya buka. Baik, sekarang mari kita lihat gambar pada lembar balik ini. Seperti yang ibu lihat, asam urat merupakan zat sisa hasil pemecahan urin. Urin adalah zat alami yang terdapat di dalam tubuh kita dan juga terdapat pada beberapa jenis makanan seperti jeroan, daging merah, sarden, kerang, dan makanan laut tertentu. Dalam keadaan normal, asam urat akan dibuang oleh tubuh melalui ginjal bersama urin. Namun, apabila jumlah asam urat terlalu banyak atau ginjal tidak mampu membuangnya dengan baik, maka kadar asam urat di dalam darah akan meningkat. Kadar asam urat yang tinggi akan membentuk kristal kecil yang kemudian menumpuk pada persendian. Penumpukan kristal inilah yang menyebabkan terjadinya peradangan sehingga timbul rasa nyeri, bengkak, kemerahan, bahkan sendi menjadi sulit digerakkan. Bagian tubuh yang paling sering terkena adalah jempol kaki, tapi bisa juga menyerang lutut, pergelangan kaki, siku, pergelangan tangan, hingga jari-jari. Jadi, yang menyebabkan rasa nyeri bukan karena tulangnya rusak, tetapi karena adanya kristal asam urat yang menumpuk di persendian. Sampai di sini apa sudah dipahami? Sudah. Baik. Saya lanjut ke tanda dan gejala asam urat. Selanjutnya kita masuk ke tanda dan gejala asam urat. Silakan melihat bahan pada lembar balik berikut ini. Gejala yang paling sering dirasakan adalah nyeri sendi yang muncul secara tiba-tiba, terutama pada malam hari atau saat bangun tidur. Selain nyeri, sendi juga dapat mengalami pembengkakan, tampak kemerahan, terasa hangat atau panas saat disentuh, serta sulit digerakkan. Pada beberapa orang, rasa nyeri dapat berlangsung selama beberapa hari hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Misalnya saat berjalan, berdiri, atau bahkan memakai alas kaki. Apabila ibu mengalami gejala tersebut secara berulang, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan agar mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Apakah ada di antara ibu yang pernah mengalami gejala seperti pada gambar ini? Ada, pernah. Ya, terima kasih atas.
Setelah mengetahui pengertian dan gejalanya, sekarang kita akan membahas apa saja yang dapat menyebabkan seseorang beresiko mengalami asam urat. Setelah mengetahui pengertian dan gejalanya, sekarang kita akan membahas apa saja yang dapat menyebabkan seseorang beresiko mengalami asam urat. Faktor pertama adalah pola makan yang kurang sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan tinggi purin seperti jeroan, daging merah, sarden, kerang, dan beberapa jenis seafood. Faktor berikutnya adalah kurang minum air putih karena tubuh memerlukan cairan yang cukup agar asam urat dapat dikeluarkan melalui urin. Selain itu, berat badan berlebih, kurang berolahraga, hipertensi, riwayat keluarga, dan bertambahnya usia juga dapat meningkatkan resiko terjadinya asam urat. Namun, ada kabar baiknya nih, asam urat dapat dicegah. Caranya yaitu dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, membatasi makanan tinggi purin, memperbanyak minum air putih sekitar 8 gelas per hari, menjaga berat badan ideal, rutin berolahraga, serta melakukan pemeriksaan kesehatan. Olahraga dewe kan ora apa-apa. Ora apa ya, andruk-andrukan. Iya. Iya, awak dewe arep salat ngopi aku Ya, ini nanti akan dipelajarin apa sih gerakan-gerakan senamnya agar nanti di rumah ibu bisa melakukannya sendiri. Iya, nyalain apa yang gak bisa ya. Saya ingin bertanya nih kepada ibu. Menurut ibu, makanan apa saja yang sebaiknya dibatasi oleh penderita asam urat? Seafood, jeroan, daging merah, sapi. Ya, betul sekali. Lu apa baik aja ya. Nah, ibu-ibu, sekarang kita masuk ke materi utama kita hari ini, yaitu senam asam urat. Senam asam urat merupakan latihan fisik ringan yang dirancang untuk membantu menjaga kelenturan sendi tanpa memberikan beban yang berlebihan. Senam ini sangat cocok dilakukan oleh masyarakat dewasa maupun lansia karena gerakannya sederhana, mudah diikuti, dan dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Apabila dilakukan secara rutin, senam asam urat memiliki banyak manfaat. Di antaranya membantu mengurangi kekakuan sendi, meningkatkan kelenturan, memperlancar peredaran darah, mengurangi rasa nyeri, meningkatkan kekuatan otot, serta membantu tubuh tetap bugar. Kembali lagi pada kasus Sulastri tadi yang kita bahas di awal. Setelah mendapatkan edukasi dari mahasiswa keperawatan mengenai senam asam urat, Sulastri mulai memahami bahwa yang perlu dihindari adalah olahraga yang terlalu berat, bukan berhenti bergerak sama sekali. Dengan melakukan senam ringan secara rutin sesuai kemampuan, Sulastri dapat tetap aktif dan menjaga kesehatan sendinya. Baik, sebelum kita mulai praktik, apakah dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang tadi saya telah sampaikan? Mas Lexi, apakah orang yang masih muda boleh mengikuti senam ini? Tentu boleh. Senam ini tidak hanya untuk penderita asam urat ya, tetapi juga baik dilakukan oleh masyarakat dewasa sebagai salah satu bentuk aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan sendi. Baik, terima kasih Mas Lexi atas. Ada lagi yang ingin bertanya? Mas, apakah senam bisa menyembuhkan asam urat? Tadi kan pertanyaan senam tidak bisa menyembuhkan asam urat atau tidak ya? Senam tidak menyembuhkan asam urat secara langsung, tetapi membantu mengurangi kekakuan sendi, menjaga kelenturan, meningkatkan kebugaran, dan mendukung pengelolaan penyakit bersama pola makan sehat, serta pengobatan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Ada lagi? Mas, kalau sedang nyeri bolehkah melakukan senam? Apabila nyeri sedang sangat berat, sendi bengkak, merah, dan terasa panas, sebaiknya istirahat terlebih dahulu dan berkonsultasi ke tenaga kesehatan. Setelah nyeri berkurang, senam dapat dilakukan kembali secara bertahap sesuai kemampuan. Terima kasih, Mas.
Ibu apabila sudah tidak ada pertanyaan, sekarang kita akan mempraktikkan senam asam urat bersama-sama. Silakan Ibu berdiri dengan posisi yang nyaman. Apabila senam merasa pusing, susah nafas atau muncul nyeri yang berat, silakan berhenti sejenak dan beristirahat. Betul. Gerakan pertama, gerakan lapang dada. Berdiri tegak dengan kedua tangan menjuntai ke bawah. Kemudian, gerakan memutar lengan ke depan, ke atas, ke belakang, dan kembali menjuntai ke bawah. Saat dua lengan berada di atas kepala, posisi kaki ditunjukkan. Gerakan ini dilakukan sebanyak 5 kali. Sikitnya tunjukkan. Kayak ini manusia. Kayak manusia apa lagi? Gerakan kedua, tunduk syukur. Dimulai dengan mengangkat tangan lurus ke atas, disertai dengan menarik nafas dalam secara rileks. Kemudian buang nafas sedikit demi sedikit sambil membungkukkan badan ke depan semampunya hingga tangan berpegangan pada pergelangan kaki sampai punggung terasa tertarik atau terangkat. Kepala menengadah dan pandangan diarahkan ke depan. Tahan nafas di dada semampunya. Lalu, buang nafas saat kembali ke posisi berdiri. Gerakan ini dilakukan 5 kali. Gerakan ketiga, duduk perkasa. Kedua lutut di lantai, posisi kedua telapak kaki tegak berdiri, jari-jari kaki tertekuk mengarah ke depan. Tangan mencengkeram pergelangan kaki. Lakukan gerakan seperti akan sujud, tetapi kepala menengadah. Pandangan ke depan dengan dagu yang hampir menyentuh lantai. Tahan beberapa saat, lalu kemudian posisi duduk perkasa. Gerakan ini dilakukan sebanyak 5 kali. Bisa nggak? Kan harus kami beli. Bisa.
Nah, emang kan kelihatan ke bawah. Kita duduk kelihatan ke bawah. Gerakan keempat, duduk pembakaran. Posisi duduk beralaskan telapak kaki, Ini udah matras tangan ini dipegang, lalu mulai gerakan seperti akan tidur, tetapi kepala menengadah. Pandangan ke depan dengan dagu yang hampir menyentuh lantai. Tahan beberapa saat, lalu kembali ke posisi duduk pembakaran. Gerakan ini dilakukan sebanyak 5 kali. Orang sampai minggu sih bang, kayak gitu setelah dada. Sikile laras berarti dua asam urat. Bisa panas kan. Rasa kabut apa? Gerakan kelima, berbaring pasang. Rebahkan tubuh ke belakang digantungkan pada posisi menghadap kiri. Bila posisi sudah tegak, tangan diluruskan ke atas kepala. Gerakan Mau kemana saya dulu? Orang berapa? Gerakan penutup, putaran energi inti. Duduk bersimpul dengan punggung kaki sebagai alas. Dua lengan lurus ke depan, lalu pergelangan tangan diputar mulai dari depan, hingga sampai ke atas kepala. Gerakan ini dilakukan sebanyak 5 kali. Saat putaran berakhir, tarik nafas dan ditahan. Kedua lengan digerakkan ke belakang hingga lurus dengan telapak tangan menghadap ke atas. Badan membungkuk ke depan, kemudian wajah ditengadahkan sampai terasa darah atau gerakan energi berjalan dari punggung ke wajah. Bila sudah maksimal, maka nafas dihembuskan perlahan secara rileks dan tidak menahan. Senam ekonomi apabila dilakukan secara rutin dapat berpengaruh terhadap penurunan kadar asam urat pada penderita gout arthritis. Senam ekonomi apabila dilakukan secara rutin dapat berpengaruh terhadap penurunan kadar asam urat pada penderita gout arthritis.
Penutup. Berarti bener-bener ya. Wah, kerasa kabeh. Hari kakak. Ada nih lansia siapa kaki di pantai sana. Bisa kita bilang. Ini lansia nih Lansia arang-arang senam. kenal. Telung angkatan. Bukan turut di sekolah. Konyollah ibu-ibu, kita telah selesai mempraktikkan senam asam urat bersama. Terima kasih atas semangat dan antusiasme Bapak dan Ibu-ibu dalam mengikuti setiap gerakan. Sebelum kegiatan kita akhiri, saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman ibu-ibu mengenai materi yang telah saya sampaikan. Untuk menambah semangat, ibu-ibu yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapatkan hadiah kecil sebagai apresiasi. Apakah ibu-ibu sudah siap? Ya. Baik, pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan penyakit asam urat? Asam urat adalah penyakit radang sendi akibat penumpukan kristal asam urat pada persendian. Ya, betul sekali. Ini pertanyaan selanjutnya. Sebutkan minimal 3 tanda atau gejala asam urat. Gejala kemerahan. Terasa panas Ya, bagus sekali. Salah. Dilempar pertanyaan kan dilempar. Dong ako na lang pala men ako na jangan main maksudnya orang yang di sini dari ruang ini berapa? Aja maksudnya segini. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 2 cara mencegah asam urat. Ayo. Duluan. Nanti lempar salah. Lempar sama lempar. Minum air putih yang cukup, konsumsi makanan sehat dan seimbang, rutin berolahraga untuk sehat sehat, jaga berat badan ideal, jaga kesehatan secara berkala. Ya, betul sekali. Langsung di sini bang, lagi dapat makan. Ini pertanyaan terakhir ya. Apa manfaat senam asam urat? Mengurangi nyeri sendi, melancarkan peredaran darah, jaga meringankan kebugaran tubuh, membangkitkan Baik ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita simak bersama materi yang telah kita pelajari. Hari ini kita telah mengetahui bahwa asam urat merupakan penyakit yang disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat pada persendian, sehingga dapat menimbulkan nyeri bengkak, kemerahan, dan gangguan pergerakan sendi. Kita juga telah mempelajari berbagai faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya asam urat, seperti pola makan tinggi purin, kurang aktivitas fisik berat, badan berlebih, serta kurang minum air putih. Selain itu, kita juga mengetahui bahwa salah satu upaya untuk membantu menjaga kesehatan sendi adalah dengan melakukan senam asam urat secara rutin.
disertai pola makan yang sehat, minum air putih yang cukup, menjaga berat badan ideal, dan memeriksakan kesehatan secara berkala. Saya berharap setelah mengikuti penyuluhan ini, Bapak dan Ibu-Ibu dapat menerapkan kebiasaan hidup sehat serta mempraktikkan senam asam urat di rumah sesuai kemampuan masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kegiatan penyuluhan kesehatan mengenai senam asam urat pada masyarakat dewasa dan lansia telah selesai dilaksanakan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan kepada Ibu-Ibu atas waktu, perhatian, dan partisipasi aktif selama mengikuti kegiatan ini. Semoga ilmu yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga dapat dibagikan kepada keluarga maupun lingkungan kita. Apabila selama penyuluhan terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun hal-hal yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Ibu-Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinya. Dia nonton aja.